Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fraticia Simangunsong. Saya dari jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan. Saya berasal dari kelas 1 PK3. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi kegiatan belajar 2 pada modul pertama mata kuliah pengantar manajemen. Selamat menonton. Di dalam kegiatan belajar 2, saya akan menjelaskan yang pertama, jenis-jenis manajer dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, pengelompokan manajer. Yang ketiga, tingkatan manajemen dan manajer. Yang keempat, manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial manajer. Yang A, jenis-jenis manajer dan keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Robert L. Katz, seorang manajer harus memiliki minimal 3 keterampilan dasar, yaitu pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Artinya, keterampilan seorang manajer dalam konsep pemikiran, ide, dan gagasan, yang dimana akan sangat berguna bagi penyusunan rencana dan pemecahan masalah di masa depan. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Artinya, kemampuan seorang manajer untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan komunikasi dan interaksi yang baik, maka akan membawa dampak baik kepada manajer tersebut. Dan yang terakhir, keterampilan teknis atau technical skill. Artinya, kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, mengerjakan akuntansi, dan lain sebagainya. Selain 3 keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar, yaitu keterampilan manajemen waktu, yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Kemudian ada keterampilan membuat keputusan, yang artinya kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. Yang B, pengelompokan manajer. Pengelompokan manajer pada organisasi diurutkan dari yang paling bawah, yaitu yang pertama, manajemen lini pertama atau first line management, mempunyai tugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Biasa disebut dengan supervisor, manajer area, manajer shift, mandor, manajer kantor, atau manajer departemen. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management. Manajemen tingkat menengah memiliki tugas menghubungkan semua manajemen yang berada di manajemen puncak dan manajemen lini pertama, dan termasuk manajemen menengah, antara lain kepala bagian, manajer pabrik, atau manajer divisi. Yang ketiga, manajemen puncak atau top management. Manajemen pada tingkatan paling atas ini juga dikenal dengan istilah executive officer, mempunyai tugas dalam perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum, serta mengarahkan jalannya perusahaan. Yang termasuk dalam top manajemen ialah Chief Executive Officer atau CEO, yang kedua Chief Information Officer atau CIO, dan Chief Financial Officer atau CFO. Henry Mintzberg mengemukakan bahwa terdapat 10 peran yang dimainkan oleh seorang manajer di tempat kerjanya. Dari 10 peran tersebut, ia kemudian membaginya kembali dalam 3 kelompok. Antara lain, yang pertama, peran antar pribadi. Peran ini meliputi peran sebagai figur dalam anak buah, pemimpin, dan penghubung yang bersifat seremonial dan simbolis. Yang kedua, peran informasional. Meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pembagi sumber daya, pemecah masalah, dan perunding. Mintzberg selanjutnya memberi kesimpulan bahwa secara garis besar, kegiatan yang dilakukan oleh manajer merupakan kegiatan berinteraksi dengan orang lain. Yang C, tingkatan manajemen dan manajer. Dilihat dari tingkatan organisasi, manajemen dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu pertama, manajemen puncak atau top management. Manajer bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi, misal direktur,
wakil direktur atau direktur utama. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajer bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misal, manajer wilayah, kepala divisi, atau direktur produk. Dan yang terakhir, manajemen bawah atau lini, biasa disebut low management. Manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Misal, supervisor atau pengawas produksi, dan mandor. Dalam melaksanakan tugas, setiap tingkatan manajer mempunyai fungsi utama atau keahlian yang berbeda, yaitu keahlian teknik atau technical skill, yaitu keahlian tentang bagaimana cara mengerjakan dan menghasilkan sesuatu yang terdiri atas pengarahan dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi. Yang kedua, keahlian manajerial atau managerial skill, yaitu keahlian yang terkait dengan hal penetapan tujuan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. Yang D, manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Adapun lingkungan eksternal suatu organisasi meliputi lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal mikro. Dalam lingkungan eksternal mikro, manajer harus mempertimbangkan unsur-unsur dan kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dalam setiap kegiatannya. Manajer harus mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mendiagnosa, dan bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, baik berupa kesempatan, risiko, maupun ancaman yang mempunyai pengaruh pada operasi organisasi. Kemudian, menurut Hani Handoko, lingkungan eksternal mikro meliputi hal-hal sebagai berikut, yakni para pesaing, pelanggan, dan pasar tenaga kerja. Yang kedua, lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Masing-masing anggota dunia usaha memiliki perbedaan dalam memberikan faktor-faktor yang secara konkret dapat dimasukkan ke dalam lingkungan eksternal makro atau mikro. Hal ini disebabkan oleh sifat majemuk kegiatan dunia usaha. Oleh karena itu, pertimbangan pemilihan faktor eksternal makro dan mikro dilakukan secara umum. Ada 5 hal yang tercakup dalam lingkungan eksternal makro, yaitu ekonomi, teknologi, politik hukum, sosial budaya, dan dimensi internasional. Yang E, tanggung jawab sosial manajer. Tanggung jawab sosial manajer adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer dalam bersosialisasi. Macam-macam tanggung jawab sosial manajer meliputi: yang pertama, social ethics. Social ethics adalah standar yang mengatur tentang bagaimana anggota masyarakat harus berhubungan dengan yang lainnya. Yang kedua, occupational ethics atau etika profesi. Etika profesi adalah standar yang mengatur tentang bagaimana anggota suatu profesi bertindak atau bertingkah laku ketika melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, individual ethics. Individual ethics adalah standar yang mengatur tentang bagaimana orang melihat tanggung jawabnya terhadap orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi di mana kepentingan pribadinya dipertaruhkan. Dan yang terakhir, organizational ethics. Organizational ethics adalah petunjuk praktis untuk perusahaan dan manajernya tentang bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap stakeholder. Menurut Saidi dan Abidin dalam Sondang P. Sagian, menyatakan bahwa ada 4 model pola tanggung jawab sosial di Indonesia. Yang pertama, keterlibatan langsung. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Dan yang terakhir, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.